wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Nisa Mayani dengan digit NPM terakhir 028 dan rekan saya Sandika Syasnin dengan 3 digit NPM 020. Dan saya Putri Desia Lestari dengan 3 digit NPM 008. Saya Isniwanda Fitria dengan NPM terakhir 006. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil survei yang kami lakukan terhadap mahasiswa Administrasi Bisnis PSDKU Pangandaran terkait minat karir dan referensi magang serta ekspektasi kerja mahasiswa. Adapun tujuan dari survei ini adalah untuk mengumpulkan data mengenai minat karir, preferensi magang, dan ekspektasi kerja mahasiswa. Hasil dari survei ini akan memberikan wawasan tentang tren karir dan kesiapan mahasiswa dalam memasuki dunia kerja. Adapun metode pengumpulan data, yang pertama variabel kategorik, ada bidang karir dan preferensi magang. Yang kedua, variabel numerik, ada jumlah hari kerja dan ekspektasi gaji. Kontingensi tabel, yang pertama itu ada minat karir, yang kesatu ada keuangan dan perbankan, ada 10 responden, yang kedua konsultan dan jasa profesional ada 2 responden, yang ketiga media dan kreatif ada 4 responden, yang keempat pariwisata dan perhotelan ada 2 responden, yang kelima ada pendidikan dan pelatihan ada 1 responden, yang keenam teknologi dan IT ada 2 responden, dan yang kedua preferensi magang ada BUMN 10 responden, korporasi ada 4 responden, NGO ada 2 responden, startup ada 4 responden, dan UMKM ada 1 responden. Semuanya yaitu ada 21 responden. Maka dari tabel tersebut didapatkan minat karir keuangan dan perbankan memiliki preferensi magang tertinggi di BUMN. Minat karir media dan kreatif memiliki preferensi magang tertinggi di startup. BUMN dan startup menjadi pilihan preferensi magang yang paling banyak dipilih oleh responden, dan minat karir pariwisata dan perhotelan hanya memiliki preferensi magang di BUMN. Selanjutnya, minat karir pendidikan dan pelatihan hanya memiliki 1 orang responden. Berikut visualisasi dari data kategorik minat karir dan preferensi magang. Terlihat pada chart berikut, mayoritas responden yang terdiri dari mahasiswa administrasi bisnis memiliki minat karir di bidang keuangan dan perbankan dengan preferensi magang di BUMN. Berikut adalah pembuatan tabel distribusi frekuensi dengan urutan data sebagai berikut. Sebagian besar 16 dari 21 responden lebih memilih bekerja 5 hari dalam seminggu, dan 1 orang memilih bekerja 6 hari dalam seminggu. Ada juga 4 orang memilih bekerja 4 hari dalam seminggu. Tabel ini menunjukkan bahwa pola kerja 5 hari dalam seminggu adalah paling diminati di antara kelompok yang disurvei. Pola kerja 4 hari dan 6 hari jauh lebih jarang. Berikut tabel distribusi frekuensi yang dibuat berdasarkan data peminatan hari kerja dalam seminggu oleh responden. Berdasarkan data tersebut, berikut ditampilkan frekuensi relatif, persentase, dan frekuensi kumulatif. Berikut visualisasi dari distribusi pilihan kerja tersebut. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai distribusi ekspektasi gaji berdasarkan data yang telah kami kumpulkan. Kami melakukan survei terhadap 21 responden untuk mengetahui preferensi mereka terkait ekspektasi gaji. Data yang diperoleh kemudian diolah ke dalam tabel distribusi frekuensi untuk melihat pola yang muncul. Yang kedua yaitu penyusunan tabel distribusi frekuensi. Setelah mendapatkan data, kami menentukan rentang gaji yang dikelompokkan ke dalam beberapa kelas interval. Untuk menentukan jumlah kelas, kami menggunakan aturan Sturges dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, di mana N 21 sehingga jumlah kelas dibulatkan menjadi 6 kelas. Kami juga menghitung lebar kelas dengan rumus range dibagi jumlah kelas sehingga didapatkan lebar kelas sekitar 3 juta rupiah. Kemudian kami mengelompokkan data ekspektasi gaji responden berdasarkan kelas interval ini dan menghitung frekuensi di setiap kelasnya. Selanjutnya, kami menyajikan hasil analisis dalam bentuk tabel dan diagram batang. Dari diagram ini terlihat bahwa sebagian besar responden memiliki ekspektasi gaji dalam rentang 7 juta hingga 12 juta rupiah. Rentang ini memiliki frekuensi tertinggi dibandingkan kelas lainnya, menunjukkan bahwa mayoritas responden mengharapkan gaji dalam kisaran tersebut.
Nah, kesimpulannya dari hasil distribusi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa ekspektasi gaji sebagian besar responden berkisar antara 7 juta hingga 12 juta rupiah, dengan jumlah responden terbanyak pada kelas 10 juta hingga 12,9 juta rupiah, sedangkan ekspektasi gaji di atas 16 juta rupiah lebih jarang dipilih. Hasil ini bisa menjadi gambaran harapan gaji di kalangan responden dan bisa dibandingkan dengan standar gaji di industri terkait. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.